Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Para mirsa di via On4 TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita banyak sekali nikmatnya yang tidak bisa terhitung, terutama nikmat Islam dan juga nikmat iman. Wa min ni'amillahi alaina annahu ballagona syahrul Ramadan, syahrul barakah wal maghfirah. Dan di antara nikmat yang Allah berikan kepada kita adalah Dia masih mempertemukan kita bertemu kembali dengan bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah dan bulan yang penuh ampunan. Tak lupa, sholawat serta salam selalu kita curahkan kepada junjungan kita, Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah memperjuangkan Islam dari zaman jahiliyah hingga bisa sampai di tangan kita saat ini. Sebagaimana sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, idza jaa ramadhana futihat abwabul jannah wa ghulifat abwabun nar wasufidatus sayatin. Yang artinya, jika bulan Ramadan telah tiba, maka pintu-pintu surga dibuka dan juga pintu-pintu neraka ditutup serta semua syaitan-syaitan dibelenggu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Bulan Ramadan adalah bulan yang sangat mulia. Bulan Ramadan bukan hanya tentang kita berpuasa, yang kita dapat hanyalah sekedar menahan lapar dan dahaga. Bulan Ramadan adalah kawah spiritual candra di muka, di mana kita bisa mengasah batin, memurnikan jiwa-jiwa kita, dan mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bulan Ramadan juga bukan hanya tentang rutinitas puasa dan berbuka. Bulan Ramadan mengajarkan kita bagaimana kita mendidik diri kita, membersihkan hati kita, dan juga meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Rabbul Izzati. Para mirsa di via On4 TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seperti dalam penggalan ayat Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 185, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'anu hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-ayah. Bulan Ramadan adalah bulan yang mulia. Bulan diturunkannya Al-Quran sebagai petunjuk bagi seluruh umat manusia. Dan di dalamnya berisi penjelasan mengenai petunjuk itu serta pembeda mana yang benar dan mana yang batil. Ayat tersebut melihatkan betapa mulianya bulan Ramadan saat ini. Oleh karena itu, kita sebagai orang yang beriman, marilah kita tingkatkan spiritual kita. Banyak sekali momentum yang bisa kita lakukan untuk meraih keutamaan-keutamaan di bulan Ramadan. Di antaranya, yang pertama, tingkatkan ketakwaan dan keimanan kita. Banyak sekali amalan yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan ketakwaan dan keimanan kita. Dengan menjalankan ibadah puasa, sholat fardu, sholat taraweh, perbanyak bacaan Al-Quran, dan amalan-amalan lainnya merupakan sarana yang tepat bagi kita untuk meningkatkan ketakwaan kita dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Tak hanya ibadah ritual saja, ibadah sosial juga banyak sekali yang bisa kita lakukan. Antara lain, kita bisa bersedekah kepada saudara-saudara kita yang lebih membutuhkan, membantu saudara-saudara kita yang membutuhkan pertolongan kita, dan juga menjalin tali silaturahmi agar tidak terputus. Yang kedua, menjaga lisan dan perbuatan kita. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang tidak bisa menjaga lisan dan perbuatannya dari hal yang sifatnya dusta, maka Allah tidak butuh lapar dan dahaganya. Hadis riwayat Bukhari. Dalam hadis tersebut menjelaskan atau bahkan menekankan kepada kita betapa pentingnya bagi kita menjaga lisan dan perbuatan kita dari hal yang sifatnya dusta. Akan tetapi
Bukan berarti dalam hadis tersebut menjelaskan jika kita tidak bisa menjaga lisan dan perbuatan kita selama bulan puasa, maka puasa kita akan batal. Namun, jikalau kita memang tidak bisa menjaga lisan dan perbuatan kita, maka kita tidak bisa meraih keutamaan pahala di bulan Ramadan kita. Padahal kita sedang mencari kemuliaannya. Kemudian, yang ketiga, menumbuhkan rasa empati dan rasa kepedulian. Ibadah puasa di bulan Ramadan mengajarkan kita apa makna rasa empati dan kepedulian. Puasa juga meningkatkan rasa empati dan kepedulian kita. Ketika kita berpuasa, pasti kita merasakan bagaimana rasanya menahan lapar dan dahaga keseharian. Seolah-olah kita juga merasakan apa yang saudara-saudara kita yang lebih membutuhkan dari kita, yang mereka harus berjuang lebih keras hanya untuk memenuhi kebutuhan kesehariannya. Ketika kita sudah bisa merasakan hal tersebut, disitulah kita bisa menyalurkan rasa kepedulian kita kepada saudara-saudara kita dengan memberikan sebagian rezeki yang kita miliki untuk membantu meringankan ibadah puasa mereka. Nilai-nilai ini harus terus kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari, terutama di bulan Ramadan yang mulia ini. Sehingga ketika kita telah selesai di bulan Ramadan ini, kita bisa menjadi pribadi yang lebih peka terhadap kondisi sosial dan juga bisa turut aktif berkontribusi membantu sesama. Kemudian yang keempat, memperoleh malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. Malam itu memiliki nilai yang sangat tinggi. Karena di malam itu, malam diturunkannya Al-Quran yang sebagai pedoman bagi seluruh umat manusia sepanjang zaman. Oleh karena itu, seluruh amalan-amalan yang kita lakukan di malam itu akan dilipat gandakan pahalanya seolah-olah kita sedang beribadah selama 1000 bulan. Masya Allah. Dan malam itu juga malam yang penuh dengan ampunan, rahmat, dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanazzalul malaikatu warruhu fihi bi'idni rabbihim min kulli amrin salam iya hatta matla'il fajr. Dan pada malam itu, para malaikat berbondong-bondong turun ke bumi bersama dengan Jibril atas izin Tuhannya Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengatur segala urusan. Pada malam itu, sejahteralah malam itu hingga terbitnya fajar. Oleh karena itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan kepada kita untuk mencari kemuliaan malam Lailatul Qadar di 10 hari terakhir di bulan Ramadan, terutama di malam-malam ganjil bulan Ramadan. Banyak sekali amalan yang bisa kita lakukan. Ya, di antaranya, yang pertama, berbanyak sholat sunnah, sholat fardu jangan sampai bolong juga, sholat taraweh, dan sholat malam di sepertiga malam terakhir. Kemudian yang kedua, perbanyak doa-doa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, perbanyak zikir-zikir kita, dan juga minta maaflah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala dosa yang kita pernah perbuat. Kemudian yang ketiga, i'tikaf, berdiam diri di masjid. Kita renungkan diri kita kembali, muhasabah diri kita kembali, evaluasi diri kita kembali, dan memohon ampun atas semua dosa-dosa kita yang telah kita lakukan. Kemudian yang keempat, bersedekah. Seperti yang disebutkan dalam surat Ali Imran ayat 92, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Lang tanalul birra hatta tunfiku mimma tuhibbun wa ma tunfiku min syai'in fa innallaha bihi alim. Dan tidaklah sesekali kamu mendapatkan kemuliaan yang sempurna, kebajikan yang sempurna, kecuali kamu telah menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu infakkan, dan Allah Maha mengetahui semua tentangnya. Para mirsa sekalian,
di Via Unpad TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita semua tingkatkan spiritual kita di bulan Ramadan. Kita cari, kita gapai semua keutamaan-keutamaan yang ada di bulan Ramadan. Semoga kita semua bisa mendapatkan kemuliaan tersebut. Allahumma taqabbal minna siyamana wa qiyamana waj'alna mimman adraka lailatal qadri wa nala ajraha. Ya Allah, terimalah puasa kami dan terimalah salat malam kami. Dan semoga jadikanlah kami termasuk orang-orang yang mendapatkan Lailatul Qadar dan memperoleh pahalanya. Para mirsa di Via Unpad TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tak ada ombak yang tak tenang, tak ada hati yang tak lapang. Setiap orang pasti pernah terjatuh, tapi bangkit dan berbuat baik itu adalah pilihan. Semoga kita semua mendapatkan kemuliaan di bulan Ramadan, dan semoga kita bukan termasuk orang yang merugi karena kita tidak bisa mendapatkannya. Mungkin hadza minni, syukron ala ihtimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.